Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Alif Wahab dari apa tuh namanya? Jurusan Fisika dengan NIM 1021961. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul eksperimen fisika 2 yang judulnya adalah diffraksi elektron. Nah, pertama-tama, diffraksi elektron itu adalah peristiwa yang memanfaatkan prinsip dari dualisme gelombang sama partikel. Jadi, maksudnya dari prinsip dualisme gelombang partikel itu apa? Jadi pada dasarnya gelombang gelombang bisa berperilaku sebagai partikel, partikel bisa berperilaku sebagai gelombang. Nah, itu aja. Nah, untuk diffraksi elektron sendiri adalah kita memanfaatkan peristiwa bahwa si elektron yang merupakan sebuah partikel itu bisa berperilaku sebagai gelombang. Perilaku gelombangnya itu adalah diffraksi. Diffraksi itu menurut KBBI ini ya adalah pengagihan alias distribusi kembali di dalam ruang intensitas gelombang sebagai akibat dari kehadiran objek atau benda yang menyebabkan variasi baik dalam amplitudo maupun fase gelombang. Ya, susah dipahamin, bodo amat. Nah, intinya nih ya, si diffraksi itu adalah kalau misalkan kita punya cahaya lurus masuk, terus habis itu kita nemu apa tuh namanya beban apa benda penghalang, biasanya berupa lubang kecil, cahayanya ini nyebar, buas gitu. Pada dasarnya cahaya lurus tambah gelombang lubang ini sama dengan cahaya menyebar. Skemanya kayak gini, shoot, push gitu. Nah, pola diffraksi ini bakal menghasilkan pola Gaussian yang mana kita bisa memakai indeksnya ini. Bisa kita apa namanya? Bisa kita klasifikasikan, bisa kita tahu ada ini untuk menganalisanya ya. Yang paling tengah ini dinamakan terang pusat M sama dengan 0. Di atasnya ini terang wadah pertama M-nya sama dengan 1, di atasnya M sama dengan 2. Nanti M-nya ini bakal kita pakai di perhitungannya. Langsung aja ke perhitungannya ya. Untuk perhitungan dari pola gelap terangnya itu sendiri adalah rumus dasarnya ini pakai D sin theta sama dengan M lambda. Cuman ini tetanya kan kecil banget nih ya. Jadi pada dasarnya kita bisa ya deketin aja lah ya. Sin theta mendekati tangen theta mendekati theta. Jadi kita dapat dia sama dengan Y dibagi L sama dengan M lambda. Nah, Y-nya ini adalah jarak dari si terang order yang kita pengen tadi ke terang pusat. Sementara L-nya ini adalah jarak dari layar ke lubang yang kita punya. D-nya ini adalah besar lubangnya, sementara theta-nya itu ya sudut si itunya, sudut diffraksinya. Oke. Lanjut, mungkin apa? Ada yang pengen nanya. Tapi panjang gelombangnya si elektron ini gimana cara ngitungnya? Gimana caranya? Nah, kita punya yang namanya panjang gelombang de Broglie. Jadi si Pak de Broglie ini udah menemukan gimana caranya kita menghitung sepanjang gelombang dari partikel yang bergerak gitu. Caranya itu adalah H konstanta Planck dibagi dengan massa kali volume alias momentumnya. Jadi simpelnya ya konstanta Planck H dibagi momentum. Untuk momentum dari si ini apa elektron sendiri yang kita pakai di percobaan ini, itu tuh kita pakai elektron yang digerakkan pakai voltase pengakselerasi. Itu tuh bisa kita deketin energi kinetiknya setengah mv kuadrat itu sama dengan Ev muatan elektron dikali voltase yang mempercepatnya. Nah, di sini kita dapat lambda dari si elektronnya itu adalah H dibagi akar dari 2 massa elektron dikali muatan elektron dikali dengan V si apa tuh namanya voltase pengecepat. Oke. Nah, ini adalah skema dari yang percobaan yang akan kita lakukan tadi. Simpelnya kayak gini nih. Dari lampu sini nih keluar elektron satu. Nah, di sini kan ada katode sama anode nih kan ya. Nah, ini katode atau anode ini bakal ngasih perbedaan voltase tadi, terus habis itu elektronnya jadi kencang gitu. Si elektron yang jadi kencang ini bakal ngelewatin si apa namanya grafit tipis ini, yang pada dasarnya ini nih apa bahan yang pengen kita uji lah, kristal yang pengen kita uji, pengen kita teliti. Nanti begitu dia ngelewatin si kristalnya ini dia bakal mental gitu. Nah, masuk ke dalam si apa lensa fluorescence ini, layar fluorescent ini. Layar fluorescent ini kalau misalkan kena sama elektron, nanti dia bakal bercahaya gitu. Nah, nanti di layar fluorescence ini nih bakal muncul si pola gelap terang yang ini tadi nih. Pola gelap terang yang ini tadi bakal muncul. Nah, kita hitung aja M1-nya berapa? Pakai penggaris nanti. Kita ngitung pakai apa? Kita ngitung pakai penggaris M1-nya berapa. Nah, kalau misalkan kita udah dapat, oke, voltase segini, Y-nya segini, apa jarak
oh ada satunya segini, kita tambah voltasenya dikit, terus habis itu jaraknya berapa lagi, tambah lagi voltasenya, jaraknya berapa lagi. Nah kemudian kita plot antara si ini nih ya, diameter si cincinnya tadi yang yang M1 tadi dengan 1 dibagi akar V kuadrat, akar dari V yang ini tadi nih, 1 dibagi akar dari V. Nah begitu kita kalau misalkan kita plot, bisa kita regresikan ya biasa ya. Kemudian nanti kita dapat gradien. Nah gradiennya ini yang bakal dipakai untuk menentukan jarak antara kisi dari si kristal-kristal ini. Nah tapi untuk jarak dari kisi kristal itu agak beda dengan lubang biasa. Di sini kita pakai hukum Bragg. Jadi pada dasarnya sini ya, simpelnya sini ya, hukum Bragg ini ngebikin kita tuh bukan pakai D sin theta, tapi D sin theta per 2. Ya gitu aja lah perubahannya. Nah, jadi berkat dari hukum Bragg ini, itu dengan dua persamaan yang udah dijelasin di awal tadi, kita bakal memperoleh di kristalnya itu adalah 2 dikali H dikali L. L-nya ini jarak jarak layar dengan si si lubangnya itu, si kristalnya ini, dibagi dengan gradien M yang kita dapat dari regresi tadi, dikali dengan akar dari 2 dikali massa elektron dikali muatan elektron. Oke, itu aja, semoga dimengerti. Ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.